Teman-teman, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian dimulai lagi. Setelah insiden ular tedung dan kemudian mereka bertobat, sekarang umat Tuhan ini tahu bagaimana seharusnya mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin umatnya dari satu wilayah ke wilayah dan dari satu daerah ke daerah. Mereka semakin dekat dengan tanah perjanjian. Mula-mula bangsa Israel berkemah di Obot, kemudian pindah ke Abarim, pindah lagi ke lembah Seret, dan akhirnya mereka berkemah di sepanjang sungai Arnon. Kita tahu bahwa kebutuhan terbesar umat Tuhan ini selain makanan adalah air. Ya, bayangkan saja, mereka berjumlah sekitar 2 juta orang, belum termasuk dengan ternak mereka. Tanpa air, bangsa ini akan habis punah di padang gurun. Mati menyedihkan di dalam kehausan, tetapi kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Setelah lembah sungai Arnon, Tuhan kemudian membawa bangsa ini berkemah di Bir, di mana persediaan air sangat berlimpah di sana. Nah, sesuatu yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah jika hidup kita serahkan kepada Tuhan dan kita mengandalkan Dia, maka sebesar apapun kebutuhan hidup ini, Tuhan sanggup untuk memelihara. Tuhan sanggup untuk menyediakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di ayat 21 sampai dengan ke-35, akhirnya Israel menghadapi peperangannya. Yang pertama, melawan Raja Sihon, Raja orang Amori. Yang kedua, melawan Raja Og, Raja negeri Basan. Dua peperangan ini memiliki dua catatan yang berbeda. Kepada Raja Sihon, Musa meminta izin untuk melintasi wilayah mereka tanpa mengganggu daerah yang mereka lintasi itu. Tetapi Sihon menanggapinya dengan peperangan. Yang kedua, Raja Og. Raja Og adalah seorang raksasa. Panjang tempat tidurnya hampir 4 meter dan lebarnya hampir 2 meter. Raja Og adalah seorang yang betul-betul raksasa. Tetapi Tuhan menjamin di ayat yang ke-34, janganlah takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, Raja orang Amori, yang diam di Hesibon, dan Israel memenangkan semua peperangan ini. Pada bagian yang kedua ini, apa yang bisa kita pelajari? Ketika Tuhan memimpin umatnya, dan umat Tuhan mengandalkan Tuhannya, maka tidak ada peperangan yang tidak dapat dimenangkannya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Umat Tuhan tidak usah takut dengan Raja Og, walaupun dia seorang raksasa. Besarnya masalah yang kita hadapi bukan ukuran besarnya musibah yang nanti akan kita alami, tetapi ukuran besarnya kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.